This guy, he's a great bodybuilder. The crowd is in for a treat tonight. 200 pounds, 5 feet 11 inches tall. I know they're thinking, how am I going to get the shelter and weapon? All over Indonesia. And I knew from the minute I saw this guy that he was going to be the one to contend with. And I tell you, he's one to contend with tonight. Gym, and is now a hot property of the television commercial actor. It's safe to say that Addy is now one of the most recognized faces and bodies among the... Sosok ini secara konsisten membuktikan bahwa tubuh manusia yang sempurna bukan hanya soal punya otot besar, tapi juga soal disiplin, pemahaman, dan cara seorang menghargai hidupnya sendiri. Ade Rai dikenal sebagai legenda binaraga Indonesia. Tapi lebih dari itu, beliau adalah sosok yang selama bertahun-tahun konsisten mengajak masyarakat memahami satu hal, yaitu kesehatan tidak hanya penting saat-saat kita sedang sakit. Tetapi kesehatan itu harus dimulai dari perilaku kita sehari-hari. Penyakit sendiri sebenarnya dari kata disease itu kan artinya tidak seimbang. Jadi kalau teman-teman habis makan merasa ngantuk, itu sebenarnya lebih kepada kita buat satu investigasi apa yang kita konsumsikan ke dalam mulut. Kita sering bicara masa depan Indonesia dari angka-angka besar, pertumbuhan ekonomi, investasi, teknologi, pembangunan, dan mimpi menjadi negara yang maju. Tapi seringkali masa depan sebuah negara justru dimulai dari hal yang paling sederhana, seperti sepiring makan penuh gizi dan nutrisi untuk anak-anak kita. Karena dari piring itu lahir energi, dari energi itu lahir fokus, dan dari fokus itu lahirlah generasi penuh ilmu yang suatu hari nanti akan menentukan arah bangsa ini. Meet the People bersama Ade Rai kali ini, kita akan bicara betapa pentingnya gizi dan nutrisi yang cukup bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak kita. Bukan untuk mencari salah dan bukan untuk memperkeruh keadaan, tapi untuk memahami bagaimana makanan bisa menjadi investasi dan bagaimana kesehatan anak-anak hari ini bisa menjadi fondasi yang baik bagi Indonesia di masa depan. Oke, langsung aja mari kita sambut. Nih ada Mas Ade Rai. Selamat datang Mas Ade Rai di Meet the People. Oke, luar biasa. Kalau orang Winaraga ada salamannya. Biasa kita gini-gini doang. Oke, Mas Ade. Ini Mas Ade apa Kak Ade? Apa Kak Rai? Apa ya? Kalau Ade kan lebih muda, ini kan lebih tua dari saya. Kakak Rai dong ya. Oke. Oke, Mas Ade. Pratama saya. Kenapa? Ya Manula Pratama. Apa tuh? Manula Pratama. Manula Pratama artinya udah mulai jadi orang tua tapi di tahap awal. Oh gitu. 3 tahun lagi KTP saya udah seumur hidup 60 tahun. Waduh, oh udah tahapannya begitu ya. Udah Kalau 57 saya. oh iya, nggak kelihatan ya, karena nutritionist. Jadi dari dulu mukanya selalu sama gitu. Iya. Oke Mas Ade, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan ada punya empat fast question. Ini harus Oke. dijawab dengan cepat. Oke. Jadi langsung aja dipilih, oke? Oke. Otot kuat atau otak kuat? Saya otot kuat. Otot kuat. Alasannya karena kalau ototnya kuat, itu signalnya ke otak pasti kuat juga. Oh gitu, otot Tapi kuat. kalau otaknya kuat, ototnya lemah, nanti signal di otaknya ikut turun gitu. Oh gitu. Oke, yang kedua, badan sehat atau rekening sehat? Udah pasti badan sehat. Badan dong. sehat, Iya, iya. supaya biar nanti bisa punya kemampuan untuk bisa berkarya, siapa tahu nanti rekeningnya bisa Bisa sehat, nyari duit hemat lebih juga, betul. Perut six pack atau awet muda? Oke. Sebenarnya kalau kadar lemak rendah itu biasanya cenderungnya oke gitu ya. Ya tapi mendingan awet muda aja karena awet Awet muda. muda itu kan artinya kita punya komposisi tubuh yang tidak runtuh gitu. Oke. Jadi awet muda pasti. Oke, awet muda. Makan bergizi atau tidur teratur? Oh, nah itu paling susah tuh jawabnya. Dua-duanya sama. Tapi Dua-duanya mungkin sama. makan bergizi aja lah. Oh iya, ini emang kalau nutritionist gini ya, orang pinter ditanya tuh ya jawabnya benar-benar pikir. Kalau saya ditanya gini gue jawab aja asal-asalan, yang penting ngejawab kan gitu. Oke, Mas Ade, sekarang kan Iya. kesibukannya apa aja nih? Dulu saya dari dulu sering lihat di TV,
sekarang kan udah jarang lihat di TV mungkin ya. Jadi apa aja deh kita Jarang mungkin lebih nonton TV masalahnya. Seringnya nggak ada di TV. gitu ya. Iya. Sekarang Iya. nontonnya YouTube. Nah, Iya apa? Kesibukannya sehari-hari lagi apa nih? saya sebenarnya fokusnya lebih kepada mengedukasi masyarakat untuk punya pola hidup sehat. Oke. Jadi ada istilah mengatakan kalau kita mengharapkan masyarakat punya kedisiplinan dalam pola hidup sehat, nah kedisiplinan atau kepatuhan itu fondasinya pemahaman. Nah, amunisi daripada pemahaman itu edukasi gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kita mengajak masyarakat Indonesia untuk disiplin dalam beriman, misalnya sholat gitu misalnya. Oke. Nah, sholat itu hanya akan hadir kalau dia punya pemahaman akan arti dan makna daripada sholat. Ya, dia butuh pemahaman. Nah, pemahaman itu amunisinya itu adalah paparan pelajaran keagamaannya Ya, dia. betul. Nah, jadi kalau kita tidak membayangkan keimanan, tapi dalam hal ini kita membayangkan keimunan. Oke. Nah, jadi gimana caranya orang biar disiplin sehat? Tentu jawabannya adalah harus ada pemahaman akan arti kesehatan itu. Nah, amunisinya edukasi. Nah, makanya kenapa saya sebenarnya lebih banyak sibuknya di bidang itu. Jadi apakah seminar, apakah mungkin pelatihan-pelatihan termasuk juga ya kayak talk show ini seperti ini gitu. Oke. Jadi itu yang jadi prioritas saya. Ya, ya. Kalau bisa mencerdaskan masyarakat untuk punya pemahaman akan sehat, jadi nanti masyarakatnya dengan senang hati melakukannya. Karena selama ini orang mau sehat dia susah hati. Oke, mau sehat. Iya, pemahaman tentang kesehatan di Indonesia ini ngomongnya jadi serius loh. Saya tadi kiranya mau talk show-nya bercanda. Pemahaman tentang kesehatan manusia Indonesia itu memang rendah ya. Ya, Jadi rendah. mereka tuh agak kalau sakit Karena tuh sehat tidak menarik. sehat tidak Nah, menarik. sehat tidak punya sense of urgency. Kenapa? Ya, jadi contoh misalnya gini. Tapi enggak untuk semua orang dong. Misalnya ya Semua contoh, orang, hampir semua orang. saya ngerasa kalau sakit di sini aja saya langsung besok mau ngecek. Betul. Saya haruslah sehat karena saya punya anak 4. Betul. Jadi saya ngerasa ada urgensi, saya nggak boleh sakit punya orang. Betul. Karena Mas Ruju tadi kan bilang bahwa begitu sehat pergi dari kita baru menarik. Begitu sehat pergi dari kita, begitu baru menarik. Tapi pada saat sehat itu masuk kita ada di miliki, kita. pasti nggak menarik. Oh ini pintar sekali ya. Iya, jadi ada istilah orang mengatakan pada saat kita masih sehat kita punya 1000 maut. Tapi pada saat sehat diambil dari kita 1000 tinggal 100 tinggal 10 tinggal 1 hanya cuma kepengen mendapatkan sehat. Pada saat kita Jadi pada saat dimana sehat sudah pergi dari kita, dikasih Rolls Royce, pilih Rolls Royce Iya. atau pilih sehat. banyak maunya deh pokoknya Dia ya. pasti akan pilih sehat. Iya. Gitu. Tapi pada saat masih kita mau ya nanti kita maunya Rolls Royce. Betul. Gitu. Jadi maksud saya sehat itu bukan tujuan tapi sehat ada sebuah syarat. Dia tidak memiliki sense of urgency dalam arti kenapa manusia itu semena-mena. Karena tubuh kita itu terlalu sempurna. Makanya kalau kita berbicara ngajarin orang untuk cari uang, semua orang pasti mau karena dia merasa kurang. Iya. Tapi kalau kita ajarin orang tentang sehat, orang bilang ngapain saya belajar sehat, Iya. orang saya masih punya. Iya. Nah, ada satu keunikan, ketika kita nggak usaha, nggak kerja, nggak investasi, kita nggak melakukan pengaturan keuangan, maka di akhir bulan kita langsung diganjar dengan cicilan yang kita tidak bisa bayar sebagai kewajiban kita. Oke. Betul. Nah, tapi dalam hal kesehatan ketika kita pola makan sembarangan, olahraga enggak, ngerokok jalan terus, minum jalan terus, hidupnya juga bahkan stres juga. Di akhir Iya. bulan kita nggak mati-mati. Iya. Bahkan di akhir tahun nggak mati-mati. Bahkan puluhan tahun kita melakukan hal itu, badannya nggak kenapa-napa. Kapan tuh kenapa-napanya jadi? Baru nanti puluhan tahun kemudian. Oke. Jadi poin dari cerita ini adalah badan manusia itu begitu sempurnanya. Oke. Jadi dirusak sama kita, tidak Tetap dipedulikan. kuat. Dia tetap masih hidup. Karena pada dasarnya sel dalam tubuh kita dia pro-life. Namanya kenapa saya katakan badan kita sebenarnya ibarat seperti pacar kita yang kita sia-siakan tapi dia tetap sayang sama kita. Oke. Nah, Iya, tapi iya. bayangkan kalau seandainya kita bersedia untuk sayang sama dia, Bagaimana betapa dia akan returnnya? memberikan kebaikan yang luar biasa. Ya, jadi Itu love unconditionally by our unconditional by our own body, body, gitu. ya. Karena dia pro life. Ya, luar biasa sekali. Ini jadi belajar filsafat, belajar mengenai kehidupan. Itu alasan makanya kenapa orang nggak mau belajar sehat itu tadi yang saya katakan. Bagaimana cara kita belajar sehat kalau begitu? Ya Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? investasi sebenarnya. Jadi makanan, Contoh belajar misalnya makanan, kecerdasan Mas Rudi akan keuangan tuh tinggi dari muda. olahraga. Enggak juga, Iya dong, kelihatannya aja. pasti. Oke. Dari muda udah punya pemikiran untuk berinvestasi. Anak muda kadang-kadang punya apa kan dia maunya spending. Oke. Tapi kalau dia pintar dia bilang, oh saya mau investing. Oke. Nah dengan durasi waktu tertentu nanti ada apresiasi yang dia dapat dari investasi itu.
Nah, kebetulan sehat gitu juga sebenarnya. Apa apresiasi apa yang harus dilakukan agar Tiap bisa pas tua, badannya sehat walafiat. Nah, iya, problem yang kita sering nyalahin faktor umur, Kak. betul. Nah, sebenarnya faktor umur sakit itu nggak datang pada saat tua. Tapi sakit itu adalah sebuah bunga atau investasi yang terjadi karena kita dulu investasi. Iya iya iya. Misalnya pola 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 perilakunya buruk, makanya setelah kita investasi puluhan tahun, makanya di umur 40 tahun ke atas, mulai deh tekanan darah, gula darah, kolesterol, lalu berbagai hal yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah semuanya datang. Iya. Nah, lalu kita salahinnya faktor U gitu ya, kita bilang. Oke, apa yang harus dimulai dari mungkin bagaimana investasi sehat itu? Dimulai dari umur berapa? 10, 20, 30, 40? Itu ya tiada kata terlambat. Nah, Tidak ada kata memulai terlambat. kapan aja bisa nggak Jadi masalah. yang paling simpel apa? Makanan. Yang paling simpel ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Oke. Makan teratur, olahraga teratur, istirahat teratur. Teratur itu jam atau jenis makanannya Iya, atau jadi nutrisi makanan? ini saya menjelaskannya secara sederhana dengan mengatakan itu, tapi terminologi sebenarnya adalah makan teratur artinya pendekatan secara chemical. Oke. Olahraga teratur pendekatan secara struktural atau Oke. mechanical, dan istirahat teratur adalah pendekatan secara emosional. Nah, pendekatan secara chemical atau apa yang kita masukin dalam mulut kita itu terbagi dalam 4. 1 sumber dan jenis, 2 penyajian, 3 jadwal, dan keempat jumlah sesuai kebutuhan kita. Oke. Jadi contohnya misalnya perbedaan sumber dan jenis, kalau mobil bensinnya beda, ininya beda, maka kualitasnya pasti beda, performanya. betul. Nah, jadi makanya kenapa kita sumber dan jenis itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Penyajian, ada goreng, ada kukus, ada panggang, ada rebus, ada mentah, itu Ya. semua beda-beda. Nah, Betul. jadi kita mesti variasi, kombinasi, rotasi. Lalu jadwal, frekuensi, timing, artinya kapan kita makan, berapa kali kita makan, jendela makan kapan saya, jendela tidak makan saya kapan, nah itu mesti diatur. Dan yang terakhir baru jumlah, apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Contoh misalnya kalau dulu orang sakit gara-gara kurang makan, Ya. di tahun 80-an. Oke. Hari ini tahun 2020-an ke atas, Kebanyakan makan. kebanyakan makan. Iya. Nah, jadi jumlahnya kebanyakan. Nah, jadi 4 elemen tersebut harus dijaga. Kalau dalam hal pendekatan mekanikal, kita olahraga tuh sebenarnya melatih 2 otot aja. 1 otot jantung, makanya sebenarnya cardio exercise. Iya. Jadi macam-macam jenis cardio, outdoor, indoor, menggunakan alat bantu, group exercise dan sebagainya. Termasuk olahraga permainan hari ini, paddle apa segala. Nah, yang kedua adalah melatih kekuatan otot rangka. Is the largest site of glucose disposal, is the largest organ in our body, itu adalah otot kita. Oke. Otot kita ada di paha, ada di dada, ada Itu di apa? apa. Weightlift. Jadi. Nah, otot itu hubungannya sama tulang dan otak. Makanya kenapa tadi saya katakan jadi latihan beban kombinasi dengan latihan jantung. Cardio exercise-nya itu yang disebut namanya pendekatan olahraga teratur. Dan yang terakhir adalah pendekatan istirahat teratur. Itu relate-nya hubungannya sebenarnya sama gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita dan sebaliknya. Nah, jadi ketika kita pikirannya kebanyakan, nafasnya tersengal-sengal, makanya nggak bisa istirahat dengan baik. Jadi ketika kita bisa istirahat dengan baik, kita akan bisa melihat, oh ternyata nafas kita teratur. Nah, itu disebabkan karena jawabannya adalah ketika pikiran kita juga baik adanya gitu. Nah, jadi olahraga teratur, istirahat teratur, dan makan teratur itu adalah pendekatan dalam hal kalau kita berbicara yang namanya pola hidup sehat gitu. Tapi kalau dalam hal makanan, prinsipnya kalau menurut saya ada 3 aja. 1, kalau when it comes to karbo dikontrol. Karbo dikontrol. 2, when it comes to protein diprioritaskan. Oke. Karena biasanya kita kurang protein. Kalau karbo kenapa dikontrol? Kan kebanyakan biasanya kita makan. Dan yang ketiga, when it comes to fats, we have to be selective gitu. Karena ada good fats dan ada bad fats. Jadi 3 itu aja. Iya, nah tapi ya kontrolnya gimana, selektifnya gimana, dan kita tahu good and bad-nya dari mana, itu bagaimana? Iya, jadi makanya kenapa itu edukasi itu kita belajar. Kayak kontrol karbo itu kayak contohnya misalnya kayak makan karbo kalau kelebihan disimpan di dalam sel lemak gitu kan. Ya jadi lemak. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena tiap kali kita makan itu biasanya menyebabkan gula darah kita tinggi naik gitu. Nah, makanya kenapa karbo itu nggak boleh selalu di depan, dia taruhnya di belakang. Karbo nggak boleh makan sendirian, karbo makannya berbarengan sama teman-teman yang lain. Oh gitu. Kalau bisa karbo juga nggak mau terlalu banyak juga, kita banyakin protein karena protein yang merilis hormon kenyang, makanya karbonya jadi bisa lebih sedikit. Kenapa saya makan protein malah lebih cepat lapar ya? Enggak dong. Enggak ya? Enggak, secara teori enggak gitu. Yang membuat kita lapar pasti waktu makan proteinnya sama karbo. Nah, karbonya kan yang membuat, jadi kalau kita cepat lapar itu karena terjadinya yang namanya sugar crash.
Oke. Nah, sugar crash itu terjadi karena apa? Crash-nya itu karena kita biasanya makan karbo yang terlalu tinggi. Biasanya kadang dari gula, dari tepung terigu dan turunannya, Oh, dari nasi. Nah, ketika kita makan itu hanya butuh setengah jam sampai 1,5 jam untuk akhirnya gula darah kita turun. Nah, waktu gula darah kita turun, badan kita pasti menginstruksikan kita untuk makan lagi. makan lagi. Dia nggak peduli mau kita itu orangnya ibaratnya punya willpower yang apa, yang tinggi, atau kita orangnya baik hati, tidak sombong, tidak Nggak ada congkak. hubungannya karena itu mekanisme dari Betul, diri aja. mekanisme di tubuh. Jadi kita akan dijajah oleh hormon kita. Makanya kenapa idealnya kalau mau kita nggak kepengen lapar terlalu berlebihan, makanya kita mesti kontrol karbonya gitu. Karena karbo pasti yang akan membuat kita lapar gitu. Iya. Luar biasa nih. Jadi belajar banyak nih. Ya, ini belajar banyak nih. Iya. Nggak bercanda. Bayarannya mahal nih kalau belajar nih. Oke. Nah, tadi kan Mas Ade udah jelasin banyak kali faktor Iya. kesehatan Iya. dan sepertinya jarang sekali orang memahami. Sekarang ini apa tantangan terbesar sebagai edukator, misalnya latihan beban dan nutrisi menurut Mas Ade itu, Kalau tantangannya sebenarnya ignorance kalau menurut saya. Tantangannya ignorance. Ignorance itu artinya memang banyakan dari kita kan kita merasa cuek gitu Iya. terhadap kesehatan, kan nggak mau belajar karena kan sampai balik lagi sakit baru. ya karena iya, nah gitu. Jadi begitu nanti sakit dia baru sadar. Tapi Iya. selama dia belum sakit, nggak ada keinginan orang untuk mau belajar tuh hampir kurang gitu. Nah, Iya. problemnya dengan kesakitan itu kadang-kadang butuh investasi yang lama. Iya. Makanya kenapa ketika remaja sampai dewasa, keinginan untuk belajar sehat itu hampir bisa dibilang hampir nggak ada. Keinginan kecuali kalau dia kebetulan hubungannya sama kayak saya, kebetulan relate-nya sebagai anak fitness. Jadi karena iming-imingnya pengen punya badan bagus, pengen Iya. punya badan atletis, Iya. jadi dia mau belajar tentang kesehatan. Oke. Tapi pada saat dimana nggak ada hubungannya dengan itu, Wow. ya bagi dia ngapain belajarin orang saya nggak kenapa-napa kok. Iya, betul. Ini pola pikir, jadi mindset yang harus dirubah Ya ya. mindset yang harus Mindset-nya dirubah itu betul. dan orang kebanyakan cuek karena itu tadi saya bilang karena badannya memang ibaratnya nggak kenapa-napa. Karena memang gitu. tubuh itu dirancang untuk melawan penyakit, bukan berarti imun terhadap penyakit ya. Ya penyakit sebenarnya bahasa Inggrisnya disease. Oke. Bukan penyakit itu terminologinya orang Indonesia kita bilang disease adalah penyakit. Padahal sebenarnya disease itu dari kata dis dan is artinya tidak seimbang. Ya. Nah, jadi ketika ketika perilaku kita tidak seimbang, nah badan menciptakan keseimbangan baru namanya homeostasis. Oke. Nah, homeostasis itu adalah membantu tubuh kita untuk bilang, kok kamu pola perilakunya nggak seimbang ya? Saya ciptakan keseimbangan baru. Nah, waktu menciptakan keseimbangan baru, makanya dia naikin gula darah, dia naikin tekanan darah, dia naikin kolesterol. Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin menyelamatkan kita dari kematian. Makanya kenapa saya katakan tadi, ketika kita berpenyakitan dalam tanda kutip disease, itu sebenarnya good news. Apa good newsnya orang penyakitan? Good newsnya adalah kita belum mati. Iya. Karena kalau orang mati itu bebas penyakit. Iya, udah bebas penyakit. Nah, jadi itu dia maksudnya. Jadi Dan tubuh sedang melawan untuk menyelamatkan kita dari Iya. kematian. Betul. Iya. Jadi kalau ada yang tangannya sakit, kakinya sakit, tubuh sedang melawan. Iya. Mesti Ya, bisa bersyukur. kena bakteri kan. Nah, cuma problemnya waktu kita sakit itu, lagi tubuh sedang melawan, nah situasi itu diberikan terminologi. Disebut namanya diabetes tipe 2. Disebut namanya fatty liver disease. Nah, ketika disebutkan terminologi tersebut, akhirnya pemikiran kita, oh berarti obatnya apa buat menurunkan gula darah? Obatnya apa buat menurunkan tekanan darah? Padahal sesungguhnya cara kerjanya berpikir kita adalah bukan obatnya apa, tapi lebih kepada, oh ya kenapa saya ada di dalam situasi itu. Jadi akar permasalahan itu namanya hulu. Ya. Nah, tapi kebanyakan kita lebih fokus ke hilirnya. Iya. Nah, disitulah peran medikasi sebenarnya dia menekan hilir sebenarnya, tapi ada pesan tersembunyi yang kadang lupa pasiennya mendengarkan pesan dokternya misalnya. Sebagai pemadam kebakaran, ketika ada kebakaran dia terpaksa harus memadamkan, tapi habis itu dia pasti bilang kepada ibu yang punya rumahnya, "Bu, lain kali kalau ninggalin rumah kompor dimatiin. Bu, lain kali kalau ninggalin rumah listriknya dimatiin." Nah, itu persis dokter bilang setelah operasi, setelah medikasi, setelah reposisi, kalau berkenan Bapak Ibu langsung merubah pola perilakunya, makannya dong diatur, mulai dong olahraga gitu. Betul ya, betul. Ya, Jadi jangan itu lihat akhirnya, tapi awalnya apa sih yang menyebabkan akar itu. permasalahan. Lagi ngebut banyak kempes, kenapa? Oh lewat jalan berbatu-batu banyak lubang, ya pasti kan Betul. begitu ya, lewat jalan yang lurus kan begitu. Artinya Betul, kan hidupnya betul. nggak lurus, sampai bisa penyakitan. Tapi pertanyaannya, kalau memang dari bawaannya, faktor genetik, atau memang
Hanya Iya, cuma 1% dari 100% eee istilahnya permasalahan daripada kesakitan gitu. Jadi kalau ada orang sakit 100 orang, ya, kalau yang sakit yang disebabkan karena nenek moyangnya itu cuma 1%. 1% ya. 99% orang sakit itu karena ulah perilaku dirinya sendiri. Iya, iya, karena yang 1% yang dari dulu-dulu udah pada meninggal ya, yang sekarang ini yang udah resisten terhadap penyakit. Sebenarnya begitu ya mestinya Iya, ya? genetiknya secara habitual kalau boleh jujur. Jadi contoh misalnya ada orang gemuk, dia bilang, "Kenapa kamu gemuk?" "Karena bapak saya gemuk, ibu saya gemuk, nenek dan kakek saya gemuk. Saya Iya, keturunan gemuk," dia bilang oke. begitu. Nah, tapi kalau kita buat satu investigasi, kenapa bapak ibunya gemuk dan neneknya gemuk? Karena melakukan habit yang sama, Ya, jadi mau nggak mau anaknya ikutan makan. ikutan mengadopsi perilaku Iya, iya, kakeknya iya. dan bapaknya. Nah, jadi makanya sebut namanya is not the real genetics Iya, iya. dalam arti DNA, Tapi tapi is kebiasaan. a habitual genetics ya. Padahal jangan-jangan kalau anak itu tinggal di keluarga yang lain atau diadopsi sama Betul. keluarga yang lain, Iya, jangan-jangan malahan berbeda. iya, Ini seperti anaknya Arnold Schwarzenegger kalau nggak salah saya lihat ya. iya, Kalau nggak salah dia kawin 2 kali ya. iya, iya, Pertama iya, sama ibunya, iya, anaknya gemuk tuh. iya, Yang satu lagi ikut bapaknya, iya, keker juga. Jadi iya, kan iya, habitnya iya. berbeda ya. Betul, betul. Iya, luar Ya biasa itu sekali. yang disebut namanya epigenetic control. Jadi is not genetik yang berperan besar, Iya, tapi yang mengkontrol itu is a epigenetic, go beyond genetic, which is ada environment. iya, Environment adalah lingkungan, which is adalah behavior, perilaku, iya, iya, gitu. iya, Nah, sebenarnya udah berlaku di keuangan sih, cuma kita nggak sadar. iya. Contoh misalnya gini, "Kenapa kamu miskin?" Nggak ada orang ditanya, "Kenapa kamu miskin?" Dia bilang, "Ya malum lah, bapak saya miskin, ibu saya miskin, kakek dan nenek saya miskin, makanya kita genetik miskin di keluarga." Kalau Nggak ada ada, orang ngomong nggak ada. gitu, pasti kita ketawa. Iya, Karena kita nggak ada bilang, "Lo genetik. gimana sih?" Iya, Kan gitu bener, kan. bener, bener, setuju sekali, luar Iya, biasa. tapi dalam hal kesehatan dia ngomong gitu dan kita Iya, maklumi iya, gitu. iya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kecerdasan kita akan keuangan tinggi, kecerdasan kita akan kesehatan jongkok gitu. Iya, 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 ini luar biasa sekali loh. Ini membuka pikiran sekali, mind blowing sekali, dan benar-benar suatu konsep tentang kesehatan yang saya sama sekali nggak pernah pikir sampai detik ini. Maksudnya konsep Iya, kesehatan itu jadi berubah nih. Pola iya, pikir saya iya. tentang kesehatan memang ini luar biasa sekali. Emang Kontribusi sehat, ini jadi kayak mau manggil dok. Jadi kalau jadi kayak mau manggil iya, dokter, kalau nggak kontri kayak lagi mau manggil prof. Jadi kan kayak lagi mau ngomong kontribusi profesor sehat ini dan luar biasa. kontribusi bahagia katanya, itu hampir 50% itu dari mindset. Jadi Iya, set point in our brain. iya, Nah, 40%-nya kontribusi bahagia dan sehat itu katanya datangnya dari keputusan yang kita ambil mulai hari ini yang mendekatkan kita pada sehat dan bahagia. Nah, selebihnya condition of living, kondisi kita hari ini, apakah dalam hal posesi, prestasi, reputasi, maupun kondisi kesehatan kita, misalnya sekarang masih ngerokok, sekarang belum olahraga, sekarang apa, itu kontribusinya hanya cuma 6-12% kecil. Makanya kenapa orang bilang every one of us has chances, punya peluang untuk bisa bahagia dan sehat, tiada kata terlambat gitu. gila luar biasa nih. Saya penasaran nih kalau mindset-nya Mas Ade di umur sekarang nih gimana nih? Tetap konsisten pengen punya badan sempurna atau gimana? Apa apa mindset-nya apa? Apa yang Sebenarnya ingin nggak ada mindset yang gimana kalau dalam hal sehat, saya cuma beranggapan adalah bahwa sehat itu kan ada sebuah, is a fundamental requirement, ya, persyaratan yang harus ya. kita penuhi. Jadi konsisten terus, Ya konsistensi. kayak contohnya misalnya gini, "Oh Mas Ruby secara, financially you are very secure," misalnya gitu. Udah itu jadi ini terus masih mau bisnis, masih mau ini apa gitu. Sebenarnya kita nggak mikirin kayak gitu. Tapi bagi kita cuma bilang, kesejahteraan adalah sebuah prasyarat yang harus saya penuhi untuk saya bisa hidup bahagia, itu aja gitu. Masalah soal nanti apakah mau nanti net worth-nya harus lebih segini, apakah nanti masuk di 100 Forbes atau apa, kan nggak gitu. Itu Iya, sesuatu iya, iya. yang menjadi konsekuensinya aja. Jadi saya nggak niat untuk misalnya, "Oh badan saya harus bagus ini apa," enggak. Tapi saya cuma berpikir kira-kira sehat itu adalah sebuah syarat yang harus saya penuhi untuk saya bisa menikmati hidup saya. Ya, Saya bisa menikmati makanan enak, itu syaratnya harus sehat. ya, Kalau kita lagi sakit perut, kita nggak bisa makan yang enak. betul. Kalau syaratnya untuk kita nikmati kesejahteraan kita misalnya kayak bisa menikmati duduk di sebuah mobil yang bagus, bayangin aja kitanya ambeien gitu, kitanya ini apa, ini mobil joknya sebagus apapun tetap aja rasanya nggak enak Iya, rasanya, karena syaratnya tidak terpenuhi gitu. Jadi kalau saya cuma melihat adalah dulu saya waktu muda saya pengen jadi juara olahraga, olahraga. sport champion gitu. Oke. Hari ini saya udah makin menua, udah mau 60 tahun, saya ingin jadi juara sehat gitu. Iya, Jadi juara menurut sehat. saya itu salah satu yang saya mau penuhi gitu. Iya, iya, Makanya iya. kenapa warisan pola hidup sehat kemandirian. Makanya kenapa saya berusaha untuk
lakukan dengan cara yang sesuai dengan alaminya hidup kita gitu. Cuma hari ini kalau ada istilah orang bilang dulu kita dijajah secara fisikalitas, hari ini kita dalam hal kesehatan kita dijajah secara toksisitas. Sisitas Ada dari 7 toksisitas yang menjajah kita, mulai apa dari tuh? organic pollutant, heavy metal, lalu opportunistic kayak di musim infeksi, kayak virus, bakteri, dia mengambil opportunity kesempatan kita. Energetik hari ini semuanya serba wifi, serba listrik, serba electromagnetic fields. Iya, Lalu, toksisitas secara, emotional, psychological, toksisitas oke. secara fooding, proses fooding hari ini Oke, kita ketemu semua mulai dari rekayasa apapun genetik, lah. Iya. pestisida, lalu proses fooding dan sebagainya, dan termasuk juga lifestyle. Hari ini kan kayak misalnya mungkin ya semua ya, mulai dari alkohol, rokok, dan kawan-kawan gitu. Termasuk juga kalau di anak-anak fitness, performance enhancing drugs ya, mulai dari Iya. peptide, steroid, apa segala Steroid termasuk semuanya. ya. Jadi itu bukannya saya bilang itu jahat atau tidak, saya cuma bilang bahwa dulu kita dijajah, di mana kita nggak berkutik untuk kita bilang harusnya Indonesia merdeka. Kita lagi ngomongin nih tahun 1800 something kita bilang harusnya Indonesia merdeka, harusnya Indonesia. Tapi kita masih dijajah, ya udah apa boleh buat. Nah, kita hari ini juga sama. Oh, harusnya minum air itu nggak boleh dari botol plastik misalnya kita Ya. bilang. Harusnya makan sayur nggak boleh yang kena pestisida. Harusnya buahnya nggak boleh direkayasa genetik. Tapi susah kita ngomong gitu hari ini. Kita pasti akan kena karena ya udah era penjajahannya seperti itu. Ya. Jadi kita siasat aja apa boleh buat gitu. Ya. Luar biasa sekali nih. Nah, Ada orang bilang tuh never meet your idol ya. Jangan pernah ketemu dengan idolamu karena ketika kita ketemu dengan idola kita, oh ternyata idola kita sama aja manusia biasa ya, biasa aja gitu. Ternyata ya setelah saya ketemu Mas Ade ini, saya kan mengidolakan Mas Ade dan ketemu Mas Adera nih, waduh ini idola sebenarnya nih. Iya sih. Ini yang benar-benar idola sebenarnya harusnya Iya sih. begini nih, Makasih memberikan Mas Uki. edukasi enggak, saya serius sekali. Saya tuh, mau sekali Indonesia tuh dipenuhi dengan orang-orang yang diidolakan oleh orang-orang lain, tapi yang memang punya influence yang memberikan kebaikan, pengetahuan, dan memang dapat memberikan efek yang positif kepada orang lain. Amin, oke. Gitu kan, ini saya merasa luar biasa sekali, luar Iya, biasa. Jadi saya makasih. terima kasih sekali udah Iya. datang sekali ke sini Mas Ade. Nah, Iya, iya. Mas Ade, sekarang kan kita mau bicara mengenai gizi dan nutrisi masyarakat Indonesia. Iya. Menurut Mas Ade tantangan terbesar hari ini, apakah kurang makan, salah makan, atau kurang memahami dasarnya atau Kurang gimana? memahami dasar pemirsa. Kenapa tuh? Maksudnya Jadi gitu? saking kurang memahami dasarnya sampai kebijakan kesehatan kita juga tidak dengan dasar yang tepat gitu. Oke. Salah satunya contohnya misalnya kayak saya bilang ini yang gampang aja misalnya. Saya buat analogi nggak apa-apa ya. Apa? Ini analoginya misalnya gini. Tahu nggak di Indonesia itu kita butuh obat merah. Kenapa? Karena obat merah itu adalah barang yang langka. Kenapa dia barang yang langka? Iya karena nyari obat merah tuh katanya susah. Kenapa nyari obat merah susah? Karena dia langka satu. Kenapa kita butuh obat merah? Karena banyak orang Indonesia yang luka-luka. Kenapa banyak orang Indonesia yang luka-luka? Karena banyak orang Indonesia yang keserempet bajai atau keserempet ojek. Kenapa banyak orang yang keserempet ojek? Karena nyebrangnya sembarangan. Nah, analogi ini sebenarnya yang mau menjelaskan adalah bahwa kita sibuk di ujung permasalahannya, yuk gimana ya caranya supaya biar kita punya harga yang namanya obat merah yang murah dengan harapan kalau bisa semua orang Indonesia bisa dapetin obat merah tersebut. Tapi kalau kita logika berpikir, kita tanya balik, kita investigasi, kenapa sih kita butuh obat merah dan harus bikin pabrik obat merah yang kalau bisa sehingga jadi harga obat merah kita lebih murah daripada seluruh Asia Tenggara misalnya. Pertanyaannya adalah kenapa sih ya sampai butuh obat merah? Iya karena orang Indonesia banyak yang luka. Kenapa luka? Karena nyebrang sembarangan kan, karena luka ditabrak bajai tadi. Nah pertanyaannya, di satu sisi kita memang butuh obat merah. Tapi di sisi lain kita bilang, tapi kalau seandainya saya ajarin masyarakat di Indonesia menyeberang jalan bertata lalu lintas dengan baik, bukankah akhirnya tidak terjadi yang namanya ketabrak bajai itu? Nah maksud saya itu tadi gitu. Kalau kita fokusnya ke kuratif atau handling collapse, maka biayanya cost-nya tuh gede banget gitu. Tapi kalau kita ajarin Dari orang untuk awalnya. supaya nggak sakit, preventif promotif namanya, bukan kuratif. Pada saat itu biayanya lebih murah. Nah, dalam kebijakan kesehatan kita hari ini, kita lupa untuk berfokus kepada ke preventifnya. Kita lebih sibuk bagaimana tenaga kesehatan kita harus diperbanyak lagi. Kalau bisa kita bikin rumah sakit yang lebih lebih keren lagi atau lebih lengkap lagi dan sebagainya. Jadi
menurut saya bukan salah ya, itu nggak salah, tapi Salah. kita harus punya pemikiran yang lebih cerdas untuk bilang bahwa kalau we are focusing on the root cause of the problem, itu kan lebih menyenangkan. Iya, bahkan suatu negara yang rumah sakitnya kosong malahan itu lebih menyenangkan gitu kan Betul, ya, bahwa itu betul, artinya, iya. Kalau kita eee, malah bangga dengan ibaratnya kayak, "Oh ya kita bisa punya rumah sakit yang lebih banyak lagi," oh ya kita gitu. punya 100.000 rumah sakit per kota. Wah itu justru malahan aneh ya, lalu kok Iya, mau orangnya sakit-sakit salah gitu ya, paham, salah iya. paham, iya Bahkan iya. kebanyakan dari kita apalagi teman-teman yang berada gitu ya, kadang-kadang membanggakan ketergantungannya. Dokter saya lulusan Jerman loh. Mmm, Saya makan obatnya, mahal banget satu obat itu harganya nih. pola pikir yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sangat salah ya. Iya, padahal sebenarnya harusnya dia banggain bilang gini, "Saya kalau sakit, saya tinggal pergi ketemu mantri di puskesmas atau poliklinik, bayar 50.000 langsung sembuh." Kan mestinya Karena gitu. pola hidup saya sudah sehat gitu kan, Iya, nah sehingga tapi untuk kebalikannya membenarkan kehidupan saya yang salah itu gampang, sebenarnya harusnya iya, kayak oke, luar biasa Mas Ade. Nah, eee, ini saya dibawain istri saya nih, oh iya, halo bekal. Kak, iya, Ini bekal ya, ini bekal nih, saya dibawain betul tiap ya? hari bawain bekal. Oh Iya, wow, ini nih, bekal dari istri bukan MBG, oh bekal dari istri. oh iya Kalau iya, menurut Ade, Mas heeh, Ade, menurut Mas Ade, iya, bagaimana bekal seperti ini? oke oke. Nah, oke. Oke, kalau jadi soal secara profil daripada makronutrisi, ada karbohidrat, protein, lemak itu lengkap di sini. Oke, Heeh, misalnya karbohidrat yang diambilnya misalnya dari nasi, sih, betul. heeh, karbohidrat yang berseratnya diambilnya dari sayur, ini kan di Sayur, sini, iya, mungkin ada buahnya juga ada seratnya. Nah, proteinnya dia dapat kebetulan dari telur, tahu, dan ini. Nah, ini sebenarnya udah pas ya sama ada lemaknya dikit dari susu misalnya. oke. Nah, Ini secara ada pisang, profilnya udah oke, heeh, nggak sama masalah. pisang, Tiap heeh. hari kita makan begini nggak apa-apa? Apa harus ada rotasi? Terus Ya ada sebenarnya kalau secara paling secara kualitas aja kalau bisa lebih baik, karena kalau menurut saya kalau berkenan sekali waktu kan ada protein dari hewani, ada ya, nabati, ada iya, hewani gitu. Nah, kalau oke. dari hewani kelebihannya profil Ini baru esensial nabati. amino acidnya lebih bagus. Oh gitu, Nah tapi ini mungkin kan kebanyakan karena hewani juga mungkin nggak bagus istri tuh? lagi mau apa, Lagi mau bikin saya diet kali ya? bukan bukan Oh, lagi maksudnya pengetatan, budget oh kayaknya. Iya gitu ya? budgetnya kan Oh mungkin iya iya iya. biar nggak terlalu mahal gitu Jadi ini makan. nggak ada, protein hewani, ini Iya nggak ada nggak ada protein hewaninya, betul, oke oke iya. oke Itu aja sih sebenarnya. iya iya iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, Begitulah lagi secara ini. tatanan budget. Ya oke terima kasih. Iya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin gizi orang dewasa, kalau anak-anak, nah apakah sama, gimana Mas Ade, makronutrisi apa yang paling, Iya, kalau bermanfaat untuk buat anak-anak mereka? dan remaja menurut saya complete meals kan yang terbaik gitu ya, tapi tentunya balik lagi pada saat kita pilih makanan itu kalau bisa memang kualitasnya kalau bisa yang lebih baik gitu. Nah, kualitas itu dalam arti daripada olahan mendingan yang alami Oke, gitu. daripada olahan memang yang Iya, alami, tapi kita ada hidup olahan ini tuh udah maksudnya nggak bisa kayak lewat tepung dari terigu olahan dan nih. turunannya gitu Tepung misalnya. terigu dan Dan tepung terigu. turunannya, berarti kan dia diolah gitu, jadi prosesnya panjang. Tapi kalau kita bilang, "Oh saya makannya cuma hanya ubi, kentang, singkong, nasi," itu kayak lebih deket gitu. Jadi prosesnya nggak panjang gitu. Tapi kalau olahan tuh prosesnya pasti panjang, makanya kenapa teksturnya halus. Oh Nah kalau iya iya, teksturnya halus, masukin ke dalam mulut kita, gula darah kita naiknya tuh iya tajam, tinggi. Tapi kalau teksturnya kasar, dia gula darah kita lebih lambat iya iya. naik. Apa ada hack nggak nih, life hack apa nih buat masyarakat yang menengah ke bawah untuk bisa memenuhi kebutuhan protein harian? Misalnya dada Mhm ayam atau mhm. sumber proteinnya lain tapi yang nggak terlalu mahal gitu, gimana Iya, memang biar protein bisa memang biayanya agak sedikit lebih mahal. Tapi mungkin kalau menurut saya sih, ya kalau untuk daerah tertentu kayak Indonesia Timur mungkin ikan murah jangan-jangan ya. gitu ya? Heeh, jadi itu bisa. Kalau misalnya tadi kayak adanya misalnya cuma telur, telur salah satu, komplit komplit sumber protein dan lemak yang bagus, Oke. itu juga udah paling murah sebenarnya itu. Nah lalu, makannya kalau misalnya nggak usah terlalu banyak, kalau dalam arti kadang-kadang kan kita jendela makannya itu 18 jam, makanya kenapa jadi makannya kebanyakan. Oke, Jadi biayanya jadi nambah kan. Nah kalau bayangin jendela makan kita hanya tinggal 8 jam itu kan jadi lebih murah tinggal iya setengahnya. Jadi membayangkan biayanya jadi setengahnya iya, gitu. sisanya puasa aja intermittent jadi seperti itu. Iya kalau menurut saya terutama bagi masyarakat yang emang juga emang menurunkan berat badan, mungkin, kalau kita mau menikmati makan malam nggak usah makan pagi, kalau Iya, mau menikmati makan pagi nggak usah makan malam, heeh, itu udah jadi ngirit banget ya pasti. kalau mau irit lagi nggak usah makan pagi, siang, malam udah Nggak usah makan lewat. pagi, nggak usah makan malam, Oh gitu, makannya siang ke sore. makan siang ke sore ya. Heeh, nah itu juga sehat juga, Saya ada sebenarnya. sempat baca data, orang Indonesia itu 1 tahun rata-rata makan daging itu, daging
let's say daging apapun lah ya, daging yang diolah atau daging berbentuk ham atau apa steak atau apapun, itu 1 tahun rata-rata 1,2 kilogram per orang Indonesia. Dibandingkan dengan Amerika, kita kalau nggak salah kurang 100 kalinya loh. Iya. Amerika itu kayak 120 kilogram per tahun. Iya. Jadi kayak seharinya 400 gram, 300 gram per hari. Jadi memang obes sih, memang agak kelebihan. Tapi Makanya Indonesia kenapa strateginya, makanya saya katakan tadi, protein memang harus diprioritaskan karena dia building block batu batanya daripada bangunan dinding kita. Jadi makanya kenapa kayak orientasi protein itu menurut saya itu satu hal yang bagus. Nah, tinggal bagaimana nanti negara sendiri sebenarnya kalau satu-satunya salah satu subsidi selain bahan bakar bensin atau misalnya yang lainnya, salah satu subsidi juga kalau menurut saya kalau bisa subsidi sumber protein itu bagus banget sih kalau menurut saya ya. Karena eh, di Indonesia kalau bicara gizi yang kurang itu pasti protein, yang kelebihan itu pasti karbo. Iya. Dan lemak selalu ngambilnya dari lemak yang jelek terus kebanyakan. Iya. Padahal lemak banyak yang baik. Betul. Oke, banyak yang punya mindset itu makan itu yang penting kenyang, sehingga mereka sudah merasa puas dan cukup. Lalu mindset itu pun diturunkan ke anak-anaknya sehingga banyak yang mengalami gizi buruk. Jadi gemuk tapi gizinya buruk gitu. Nah, Iya, menurut Mas betul. Ade, apakah bisa merubah mindset dari yang penting anak kenyang menjadi bagaimana memenuhi gizi anak di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti saat ini dari bagaimana caranya kira-kira? Iya, kalau saya sih sederhana aja ginilah. Kayak benda mati yang kita kendarai adalah mobil. Ketika kita sayang sama mobil, kita terpaksa berpikir untuk nggak mungkin pakein mobil dalam minyak tanah aja udah masuk aja sebagai fuelnya. Nggak memungkinkan gitu. Nah, badan kita tuh benda hidup yang kita kendarai. Jadi mau apapun alasannya, kita sebenarnya Iya. mau nggak mau ya bensinnya itu mesti diisi sesuai dengan kebutuhan badan kita. Jadi kalau kita bilang main ngasal aja lah, mobil aja kita nggak mau ngasal, padahal itu benda mati. Iya. Kalau problemnya sama benda mati sama benda hidup bedanya apa, Mas Yudi? Bedanya adalah katanya jangan pernah mencintai benda mati katanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencintai kamu balik. Iya. Don't love something who cannot love you back. Oke. Nah, tapi dalam hal benda hidup dia bisa love you back Iya, gitu. iya. Nah, tapi yang ada kita malah cuek aja Iya, iya. gitu. Nah, jadi Konsep bukan ide berpikir baik. yang salah. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi membuka banyak konsep berpikir untuk orang. Kita punya motor aja kita nggak mau masukin rokok ke motor itu kan. Betul, Masa kita ngisep rokok? betul. Iya, Maksudnya luar itu. biasa. Konsepnya begitu ya. Iya. Iya, Karena iya, iya. apapun alasannya nanti dibalikin lagi karena itu mahal, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Iya, Tapi iya, begitu iya. kamu sakit itu harganya lebih mahal lagi sebenarnya dibandingkan dengan investasi kamu merubah istilahnya kualitas makanan yang kamu makan Iya. gitu. Nah, seandainya nih Mas ada anak setiap harinya makan 3-4 kali sehari, tapi kualitasnya rendah. Menurut Mas Ade itu apakah akan mempengaruhi kemampuan otaknya terutama untuk belajar? Iya, justru nggak makan malah otaknya lebih kencang. Oh gitu? Mmm, Oh, jadi kalau menurut saya. makanan yang kurang bergizi dan dimakan banyak berkali-kali justru Mendingan membuat makan yang bergizi tapi nggak usah banyak. Nah, alasannya Oke. kenapa? Alasannya otak kita hanya butuh glukos atau gula itu hanya cuma 25%, 75% dia lebih senang mendapatkan yang namanya sumber energi dari sources atau dari sumber yang lebih stabil, itu namanya keton, Oke. byproduct daripada ketika kita nggak makan. Jadi pada saat kita nggak makan itu sebenarnya kita lebih fokus dalam dengerin pelajaran, kita lebih fokus dalam hal kerja, karena tidak terjadi lonjakan gula darah naik turun. Gitu. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi, kalau seandainya mau kasih makan kayak tadi, mendingan daripada makannya kebanyakan yang nggak karuannya, telurnya aja ditambahin aja gitu. Lebih bagus misalnya kalau mau itu. Iya, luar biasa ya. Ini mindset yang luar biasa. Menurut Mas Ade, apakah indikator sederhana yang bisa dipakai orang tua untuk melihat apakah anaknya sudah mendapat gizi yang cukup, selain dari berat badan dan tinggi badan itu biasanya apa nih? Biasa kita bisa lihat dari mana? Kalau menggunakan BMI, body mass index mungkin secara umum bisa. Tapi sebenarnya salah satu yang juga bisa dijadikan check up itu adalah health check up, yaitu adalah dari ototnya yang tidak mau berkurang, lemaknya yang tidak mau terlalu tinggi gitu, dan jantungnya kerjanya cukup. Nah gitu, jadi ototnya dijaga, lemaknya dikurangi, jantungnya dilatih gitu. Nah jantung itu relate-nya sama VO2 max sama resting heart rate. Kalau otot sama itu bisa pakai kayak body composition untuk mau ngecek itu. Tapi
selebihnya yang lain kadang-kadang orang menggunakan medical check up kan, kayak medical check up mulai Nggak dari semua, nggak accessible ke semua ya. iya, heeh. Tapi secara umum kalau menurut saya, sebenarnya tubuh manusia itu tidak selemah yang kita kira. Iya, iya. Intinya saya cuma mau bilang adalah bahwa, kasih aja makanan dari sumber yang kalau bisa yang tidak kebanyakan barcode-nya, tidak datang dari kotak dan kaleng yang terlalu berlebihan, kalau bisa datanglah dari tempat-tempat yang kita bisa gali, kita bisa petik, kita Iya. bisa tangkap, dan kita bisa pancing, Ya udah misalnya. besok berburu sendiri kalau gitu. Bawa pisau, bawa ini ke hutan Enggak, itu berburu. analoginya Iya maksudnya. gitu. Jadi secara umum Oke. maksudnya Mhm. lebih baik dia Lebih makannya fresh. Iya. ibaratnya ayam daripada sosis Ya, gitu. iya, 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 Lebih iya. baik baik makan ubi atau singkong daripada makannya roti gitu misalnya Iya, atau mie gitu misalnya. Oke, luar biasa sekali. Kita udah belajar banyak sekali dari Mas Aderai. Kalau ingin belajar lebih banyak lagi, subscribe. Ini pembelajaran yang luar biasa. Maksudnya saya Iya. mungkin dari 80 bintang tamu yang udah pernah kita interview di Meet the People, ya ini yang memberikan edukasi yang sebenarnya mestinya kurang lebih yang begini-begini ya. Atau kebanyakan yang lain saya sering ajak bercanda kali ya. Jadi itu. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali Iya, Mas Ade makasih sudah Mas Lugi, thank you sempatin waktunya teman-teman sama kita. atas Semoga kita kesempatannya. bisa ketemu lagi di lain waktu dan Amin, ya sama-sama. sekian acara hari ini di Meet the People. Oke. Thank you. Makasih, Mas. Terima kasih. Thank you. Siap, luar biasa. Mantap.